Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya melakukan update ya, perkembangan beberapa pohon anggur import yang cabang-cabang tersiernya sudah rapi, sudah bagus, dan juga yang sudah masuk pupuk pembuahan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan video-video channel YouTube Nick Dixon, teman-teman bisa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komentar, dan juga share video-video Nick Dixon. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Nah, mari kita lihat pohon anggur import pertama ya. Ini adalah pohon anggur import Veles ya teman-teman. Nah, pohon anggur import Veles ini cabang-cabang tersiernya ada 10 ya. Nah, itu pertumbuhannya sudah rapi ya. Kalau teman-teman lihat yang ini 1, 2, 3 ya, 4 ya, ini itu kemarin ketinggalan ya, dan sudah menyusul. Nah, kalau yang daun-daunnya tua ini kan udah besar sekali ini ya, udah besar sekali cabang tersiernya ya, udah coklat. Nah, jadi sementara untuk Veles ini saya masih masukin pupuk vegetatif NPK 1616 ya, sambil menunggu besarnya cabang-cabang tersier ini. Nah, ini mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 minggu lagi ya, mudah-mudahan cabang-cabang tersier ini sudah besar ya. Habis itu saya juga sudah bisa masuk pupuk pembuahan. Nah, teman-teman lihat ya, seperti ada tunas seperti ini ya. Ini harus kita buang ya. Ini tiap hari ada ini yang beginian nih. Nah, kita buang ya. Buang aja supaya tidak buang nutrisi. Nah, ini juga masih ada nih ya. Jadi supaya nutrisi fokus pada cabang-cabang tersier yang masih muda ya. Dan ini sudah beberapa kali mengeluarkan bunga-bunga bonus ya, bunga-bunga bonus. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, itu saya katakan selalu saya buang ya, karena saya ingin membuat seperti pohon anggur import Giant Grande ya, pembuahan serentak. Nah, yang berikutnya adalah pohon anggur import Halloween ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, pohon anggur import Halloween ini dia sudah rapi ya, cabang-cabang tersiernya ya. Ini ada 11 cabang tersier ya. Kalau di video sebelumnya itu cabang tersier ini belum ada ya. Di bagian tengah ini ya belum ada, sama yang ini yang masih cabang tersier muda ya. Nah, sekarang semuanya sudah rapi, ini ada 11. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini saya ambil dari tunas air di sebelah sini ya, naik ya. Nah, ini pertumbuhannya sangat vigor malah ya. Saya mencoba menumbuhkan dari tunas bat di sini ya, sama di sini, tahu di sini, tapi nggak nongol, nggak tumbuh itu apa tunas batnya. Jadi nggak apa-apa, saya pakai tunas air yang ini ya, vigor juga ini, malah cepat sekali ini, hampir sebesar sumpit ini malah ya. Nah, untuk yang ini tunas batnya itu sudah beberapa kali sprout ya. Ini juga ya, ini tunas batnya sprout. Tapi untuk yang Halloween ini dia tidak membawa bunga bonus ya. Jadi tidak bawa bunga bonus seperti yang Veles ya. Tapi ini termasuk yang varietas yang sangat genja juga ya. Nah, yang berikutnya adalah pohon anggur import Oscar ya. Oscar ya, ini cabang tersiernya sudah rapi ya. Ini Oscar sudah masuk pupuk pembuahan ya, pupuk pembuahan. Nah, teman-teman lihat ya, ini ada tunas air yang baru lagi ya. Ini hampir tiap hari ada nongol-nongol begini ya, harus kita buang ini. Nih, kita buang aja ya, supaya nutrisi fokus pada pembesaran cabang-cabang tersier. Nah, ini sudah masuk pupuk pembuahan ya, NPK grower ya. Untuk video pemupukan pembuahan, teman-teman bisa lihat di video pemupukan tahap 1 atau di video pemupukan anggur import Giant Grande ya. Cara pemupukan pembuahannya ada di situ ya. Nah, ini juga sangat-sangat genja ya teman-teman ya. Ini tunas batnya sudah sprout beberapa kali ya, dan ini selalu membawa bunga bonus ya, dan juga selalu saya buang bunga bonusnya ya, karena saya ingin melakukan pembuahan serentak. Nah, yang berikutnya adalah ini Cleopatra ya, Cleopatra. Dia juga sudah rapi, cabang-cabang tersiernya sudah berwarna coklat,
Cuma ada beberapa cabang tersier yang ukurannya masih belum cukup besar ya. Tapi tunas batnya besar ini, lumayan ini. Ya. Tunas batnya besar. Nah, ini dia juga sudah beberapa kali sprout ini tunas batnya. Tapi ini juga belum menunjukkan bunga-bunga bonus ya. Belum menunjukkan bunga-bunga PHP ya. Nah, seperti yang selalu saya katakan bahwa setiap jenis, setiap varietas anggur-anggur import itu punya sifat dan karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi ini juga termasuk yang sangat-sangat genjah ya. Nah, untuk Cleopatra ini juga sudah masuk pupuk pembuahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pohon anggur import Casanova ya teman-teman. Nah, Casanova ini cabang-cabang tersiernya ada 12. Dan juga sudah masuk pupuk pembuahan ya. Dia sudah besar sekali ya cabang tersiernya, udah coklat dan sebagainya ya. Nah, ini kan 1, 2, 3. Nah, ini adalah cabang-cabang tersier yang ketinggalan kemarin ya. Ketinggalan tapi akhirnya mampu mengejar dengan cepat. Nah, jadi bagi teman-teman yang khawatir pertumbuhan cabang tersiernya tidak serentak, ya tidak masalah ya. Yang penting perawatan dan pemupukan kita rutin dan juga bagus. Nah, dia akan mengejar ya, mengejar. Nah, teman-teman perhatikan ya, nih ada tunas air lagi ya ini ya. Nah, ini ya, nah, kita harus buang ini. Nih, buang ini. Nah, ya, buang supaya nutrisi tidak terbuang sia-sia. Nah, ini di sini masih ada lagi ini ya. Kita buang lagi ini. Nah, ini hampir tiap hari selalu keluar tunas-tunas baru teman-teman, dan makanya kita selalu melakukan pengecekan ya supaya nutrisi tidak terbuang sia-sia dan bisa fokus ya. Ini sudah besar sekali, ini juga sudah coklat malah ya. Jadi sudah siap untuk pangkas pembuahan ini. Nah, yang berikutnya adalah pohon anggur import Sangsekerta ya. Ini Sangsekerta dia saya grounding di tanah di situ ya, di tanah ya. Sekundernya sekitar kurang lebih 2 meter. Ya, ini sekundernya 2 meter ini. Ya. Nah, cabang tersiernya ada 12 ya, teman-teman ya. Nah, untuk Sangsekerta ini saya grounding di tanahnya itu yang lain malah tanam lebih duluan ya dibanding Sangsekerta ya. Tapi pertumbuhan Sangsekerta itu jauh-jauh lebih cepat ya daripada ini Casanova ataupun Cleopatra, Veles dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Ini cabang tersiernya udah besar dan coklat ya teman-teman ya ini. Ya, pertumbuhannya sangat cepat nih. Pertumbuhan tersiernya juga sangat-sangat bagus ini. Ya, nih. Nah, besar-besar. Nah, ini ada beberapa kemungkinan kenapa pertumbuhan Sangsekerta ini sangat luar biasa ya. Ini hampir seperti Giant Grande dia. Satu, mungkin sifat dan karakteristik dari pohon anggur import Sangsekerta ini memang sangat vigor, pertumbuhannya cepat ya. Nah, kemungkinan kedua adalah karena saya menggunakan rootstock import. Nah, ini ada rootstock Freedom ya, rootstock import Freedom ya. Nah, kemungkinan ketiga ya, kemungkinan yang menurut saya secara pribadi itu kemungkinan paling besar ya, itu karena grounding di tanah seperti ini ya. Grounding di tanah. Nah, biasanya pohon-pohon buah apapun itu kalau di grounding di tanah itu pertumbuhannya jauh lebih bagus, jauh lebih cepat ya. Nah, biasanya pembuahannya juga jauh lebih bagus. Nah, ini juga sudah masuk pupuk pembuahan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan Salome ini sudah apa? Cabang sekundernya sudah cukup panjang sampai di sini ya. Ini adalah Bravissimo ya teman-teman ya. Bravissimo, dan yang ini adalah Alison ya. Ini ada Alison ya. Nah, itu cabang sekunder untuk ST Queen-nya juga udah panjang ke sana, sudah bagus ya. Di situ Lorano juga malah sudah tumbuh-tumbuh cabang-cabang tersiernya ya. Itu pertumbuhan sangat cepat nih. Makanya kalau teman-teman ada pilihan ya, itu lebih bagus pohon anggur importnya grounding di tanah, tanam di tanah aja, itu lebih bagus ya. Tapi kalau memang keterbatasan lahan atau kebun ya apa boleh buat ya, di pot seperti ini juga bagus ya. Di planter bag 100 liter juga bagus.
Nah teman-teman, ini ada Giant Grande ya. Ini rencananya minggu depan hari Rabu akan dilakukan panen perdana ya, Giant Grande ini ya. Nah banyak sekali teman-teman yang bertanya, ini buah-buah anggurnya dibungkus nggak? Iya dibungkus ya, dibungkus. Lah kalau saya buka itu karena saya untuk keperluan syuting video YouTube, makanya saya buka semua. Nah ini kan hari ini nggak syuting tentang Giant Grande ya, jadi dibungkus semua seperti ini ya. Nah pohon anggur import terakhir yang ingin saya update adalah pohon anggur import flamenco ya, flamenco. Nah ini penampakannya. Nah cabang tersiernya ada 12, tapi pertumbuhan yang tengah ini kurang bagus ya, nggak apa-apa, masih ada 11 cabang tersier ya. Nah ini cabang-cabang tersier yang ketinggalan ya teman-teman ya, pertumbuhannya sangat vigor, sangat cepat nih ya. Nah daunnya juga besar-besar ini ya. Nah, cuma kalau teman-teman perhatikan ini flamenco ini pertumbuhan cabang tersiernya tidak serempak ya. Makanya kenapa teman-teman ada melihat ini cabang tersiernya udah coklat, udah tua banget ini. Ini udah daun-daun tua ini ya. Apalagi kalau sering kena hujan ya, ini daunnya cepat rusak ini ya. Walaupun saya ada atap naungannya, tapi kadang angin sangat kencang ya. Jadi masih terkena pada daun-daunnya. Nah itu nggak masalah ya. Nah ini daun-daun tua ini kan ada yang malah rontok ya. Tapi di sini sering keluar bunga bonus nih di sini nih ya. Dan flamenco ini sangat-sangat genja, sudah beberapa kali saya buang bunga-bunganya. Nah ini daun-daun seperti ini nggak masalah ya teman-teman ya, karena pada waktu kita pangkas pembuahan nanti itu kan daun-daun ini semua dibuang. Apakah daun-daun yang jelek atau daun-daun yang bagus, pada waktu kita pangkas pembuahan semua dibuang ya. Kita cuma menyisakan beberapa mata tunas ya. Nah ini kan nanti mungkin kita pangkas pembuahan, mungkin di beberapa mata tunas, nah ini daun semua dibuang ya. Jadi memang kelihatannya sangat-sangat tidak bagus ya dengan daun seperti ini ya. Cuma ya beda varietas ya, beda pertumbuhannya teman-teman ya. Nah saya rasa cukup sekian dulu untuk video-video hari ini ya. Mudah-mudahan setelah masuk pembuahan saya bisa melakukan pangkas pembuahan ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang ya teman-teman. Bye bye.